Pagi baru saja menyapa kota dengan sinar matahari yang masih malu-malu menembus jendela rumah kecil di pinggir perumahan. Di dapur, terdengar suara spatula yang menari di atas wajan. Aroma tumisan sayur memenuhi ruangan. Kayla, perempuan berhijab dengan senyum lembut, berdiri di depan kompor, sibuk menyiapkan sarapan. Ia tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis seperti ini. Dulu, ia tumbuh dalam kemewahan. Ayahnya seorang pengusaha ternama dengan jaringan hotel internasional. Segala yang ia inginkan selalu bisa didapat hanya dengan satu panggilan. Sekolah di luar negeri, liburan keliling dunia, kendaraan mewah semua pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi demi satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, ia rela meninggalkan semuanya. Cinta. Kevin, pria sederhana yang ia temui saat menjadi relawan di sebuah yayasan sosial, berhasil mencuri hatinya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Kayla jatuh cinta pada senyum Kevin yang hangat, caranya berbicara penuh empati, dan bagaimana pria itu selalu melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai anak konglomerat. Saat Kevin melamarnya, Kayla menerima tanpa ragu. Ia yakin cinta mereka bisa mengalahkan segalanya. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah menikah, Kayla memutuskan untuk hidup sederhana bersama Kevin. Ia meninggalkan rumah megahnya, memilih tinggal di rumah warisan keluarga Kevin yang kecil namun nyaman. Ia menyimpan identitas aslinya rapat-rapat. Hanya Kevin yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Kayla ingin menjadi istri yang biasa, yang dicintai bukan karena latar belakang, tapi karena kehadirannya. Namun satu orang tak pernah menerima kehadirannya. Bu Mariana, ibu kandung Kevin. Sarapan udah siap, Bu? Ucap Kayla lembut sambil meletakkan piring berisi nasi goreng di atas meja. Bu Mariana melirik sekilas. Nasi goreng lagi? Nggak ada menu lain yang lebih kreatif. Kayla tersenyum menahan. Maaf, Bu. Saya pikir Ibu suka. Besok saya buatkan bubur ayam ya. Bubur? Kamu pikir ini rumah makan? Tiap hari menu ganti-ganti. Kamu pikir kamu siapa? Sindir Bu Mariana, matanya menatap sinis. Kevin duduk di sebelah ibunya, pura-pura sibuk membaca berita di ponsel. Seperti biasa, ia tak berkata apapun. Diam adalah cara Kevin menghindari konflik, tapi bagi Kayla, itu adalah luka yang pelan-pelan menumpuk. Setiap hari, Kayla berusaha menjadi istri dan menantu yang sempurna. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan suaminya, bahkan merawat tanaman kesayangan mertuanya di halaman. Tapi sebaik apapun ia berusaha, di mata Bu Mariana, ia tetap tidak pantas. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kayla, keluarga kamu nggak jelas. Kevin itu anak saya satu-satunya. Saya nggak mau dia jatuh miskin karena salah pilih istri, ujar Bu Mariana suatu malam saat mereka hanya berdua di dapur. Kayla menunduk. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa keluarganya justru jauh lebih kaya dari yang Bu Mariana bayangkan. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Cinta membuatnya kuat menahan luka demi luka. Kevin bisa dapat perempuan yang lebih baik, lebih selevel. Ada Cassandra, anak Bu Endang. Lulusan luar negeri juga. Kerja di bank. Gajinya besar. Nggak kayak kamu yang cuma bisa di rumah, lanjut Bu Mariana. Nama Cassandra menjadi bayangan gelap yang terus menghantui Kayla sejak beberapa bulan belakangan. Ia sering mendengar bahwa wanita itu sering diajak makan malam bersama Bu Mariana dan Kevin. Bahkan suatu kali, saat Kayla pulang dari pasar, ia mendapati mereka duduk bertiga di ruang tamu, tertawa. Kayla, ini Cassandra. Dia teman lama Kevin. Temani kita minum teh, ya? Kata Bu Mariana waktu itu, seolah tak merasa bersalah. Cassandra hanya tersenyum manis. Tatapannya penuh rasa menang. Kayla hanya menjawab, silakan lanjutkan. Saya masih harus ke dapur. Malamnya, Kayla mengajak Kevin bicara. Vin, apa kamu serius undang Cassandra ke rumah? Kenapa nggak bilang dulu ke aku? Kevin terlihat tak nyaman. Dia teman lama. Lagi pula ibu yang undang. Kamu nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Tapi kamu biarkan dia datang berkali-kali, Vin. Bahkan makan malam bareng kalian. Aku ini siapa? Kamu istri aku. Tapi kamu juga harus tahu, ibu itu sulit.
Aku nggak bisa terus-terusan melawannya. Jadi kamu biarkan ibu mempermalukan aku? Menghina aku? Membandingkan aku dengan wanita lain? Kevin terdiam. Tak sanggup menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Hari berganti, bulan berlalu. Kayla mulai kehilangan senyum di wajahnya. Tapi ia tetap melayani Kevin dengan sepenuh hati. Ia tetap menyapa Bu Mariana setiap pagi, tetap membuatkan makanan, tetap membersihkan rumah. Tapi hatinya mulai menjauh. Ia mencintai Kevin, tapi dirinya tak lagi utuh. Lalu, pada suatu sore, saat Kayla tengah menyiram tanaman, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Cassandra kembali datang. Kali ini lebih lama dari biasanya. Dan saat Kayla masuk ke dalam untuk mengambil air, ia mendengar pembicaraan yang membuat tubuhnya lemas. Saya sudah urus semuanya, Bu. Surat gugatan sudah siap. Tinggal tunggu sidang. Kevin akan bebas dari Kayla, dan bisa mulai hidup baru sama saya, ujar Cassandra. Bagus. Saya sudah lama nggak sreg sama dia. Dia nggak pantas untuk anak saya. Kevin harus punya masa depan yang lebih cerah. Timpal Bu Mariana. Kayla menjatuhkan gelas di tangannya. Dentingan kaca yang pecah membuat suasana ruang tamu senyap seketika. Cassandra dan Bu Mariana menoleh. Kevin berdiri di pojok ruangan, tak bisa berkata apa-apa. Maaf. Saya nggak sengaja mendengar, kata Kayla dengan suara bergetar. Sudah tahu, ya? Ya sudah. Lebih baik kamu yang pergi. Nggak usah nunggu digugat. Kamu nggak punya apa-apa. Rumah ini milik keluarga Kevin. Kamu nggak punya hak, ujar Bu Mariana dengan dingin. Kayla berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Bu Mariana dan berkata, saya memang nggak punya apa-apa di sini. Tapi jangan pernah remehkan seseorang hanya karena dia memilih untuk hidup sederhana. Kevin menatap istrinya. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul di wajahnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Kayla membereskan barang-barangnya. Hanya satu koper yang ia bawa. Ia meninggalkan rumah itu tanpa tangisan, tanpa amarah. Ia hanya ingin pergi dari orang-orang yang tak pernah melihatnya sebagai manusia. Saat keluar dari pintu, ia menoleh sekali lagi dan berkata pada Kevin, aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Tapi cinta yang tidak dihargai, akan berubah menjadi kekuatan yang tak bisa kamu duga. Di apartemen mewah milik keluarga besarnya yang sudah lama ia tinggalkan, Kayla disambut oleh Tante Mira, adik dari almarhum ayahnya. Akhirnya kamu pulang, sayang. Aku sudah tunggu saat ini. Sudah waktunya kamu ambil kembali apa yang jadi milikmu, kata Tante Mira sambil memeluk Kayla. Aku sudah cukup bersabar, Tan. Sekarang, waktunya mereka tahu siapa aku. Di tangan Kayla, ada berkas surat yang menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris dari keluarga Wijaya, pemilik jaringan hotel dan properti terbesar di Asia Tenggara. Kayla menatap keluar jendela apartemen lantai 20, memandangi gemerlap lampu kota. Senyum tipis terukir di wajahnya. Mereka pikir mereka yang meninggalkanku. Padahal, akulah yang akan membuat mereka tersungkur. Perjalanan balas dendam dan pembuktian diri Kayla baru saja dimulai. Kayla duduk di kursi kayu sederhana di rumah kecil yang ia sewa, memandang keluar jendela yang menghadap ke taman kecil. Di luar sana, kehidupan berlanjut, tetapi hatinya terasa hampa. Setelah meninggalkan rumah Kevin, ia telah memulai hidup baru, hidup sederhana, jauh dari dunia kemewahan yang pernah ia tinggalkan demi cinta. Meskipun perasaan kesepian sering datang menghampiri, Kayla bertekad untuk tetap kuat. Ia tahu, hidup yang ia pilih adalah keputusan yang benar meskipun tak semua orang mendukungnya. Hari itu, Kayla kembali dari pekerjaannya sebagai resepsionis di sebuah kantor kecil. Ia berusaha menahan diri untuk tidak menangis setiap kali melewati kantor ayahnya yang dulu besar, yang kini hanya menjadi kenangan pahit. Bekerja dengan gaji yang kecil, ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih berat. Tapi ia tidak pernah menyesali keputusan untuk tidak bergantung pada kekayaan keluarganya. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, membuktikan pada dunia bahwa ia lebih dari sekedar warisan harta. Namun, meski berusaha tegar, kehidupan baru Kayla penuh dengan luka yang tak terlihat. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Kevin dan keluarganya, hatinya perih. Terlebih ketika mendengar bahwa ibu mertuanya, Bu Endang, selalu membicarakannya di belakang, meremehkannya di depan orang lain. Bu Endang,
yang selama ini tak pernah menerima Kayla dengan sepenuh hati, kini semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Kayla itu cuma gadis dari keluarga biasa, tak layak jadi istri Kevin. Kalau saja Kevin tahu bahwa hidupnya akan sengsara bersama Kayla, ujar Bu Endang di depan tetangga mereka suatu pagi. Kayla mendengar semuanya melalui celah jendela yang terbuka sedikit, dengan hati yang teriris. Setiap kata Bu Endang adalah cambukan yang semakin mendalam. Ia merasa betapa jauh dirinya dipandang oleh ibu mertuanya, seorang wanita yang selalu memandang rendahnya karena status sosialnya. Namun, saat Kayla mendengar percakapan ini, ia tak ingin menunjukkan betapa sakitnya ia mendengar kata-kata tersebut. Ia menekan perasaan itu dalam-dalam, berusaha tetap teguh meskipun hatinya hancur. Ia menatap keluar jendela, berharap angin yang bertiup membawa sedikit kedamaian ke dalam hatinya. Tapi tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit itu. Di rumah kecilnya yang sederhana, Kayla merenung. Apa yang salah dengan hidupnya? Ia tak pernah mengharapkan kehidupan mewah. Ia hanya menginginkan kebahagiaan bersama orang yang ia cintai. Namun, bukannya menemukan kebahagiaan, ia malah terperangkap dalam ketidakpastian dan perasaan terbuang. Hari demi hari, ia harus menanggung perlakuan buruk dari Bu Endang yang tidak pernah bisa menerima dirinya. Setiap kali mereka bertemu, Bu Endang selalu membuat komentar meremehkan, baik itu soal cara berpakaian, rumah kecil Kayla yang sederhana, maupun pilihan hidup Kayla yang tidak bergantung pada kekayaan keluarganya. Suatu pagi, setelah bekerja keras sepanjang hari, Kayla kembali ke rumah dan mendapati Kevin berdiri di depan pintu. Ekspresi wajahnya terlihat ragu dan cemas. Kayla menghela napas. Sejak perpisahan mereka, Kevin jarang sekali menghubunginya. Ia tahu bahwa Kevin berada di antara dua pilihan sulit antara dirinya dan ibunya yang terus menekan. Kayla, aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu terus menekan aku untuk memilih, dan Cassandra selalu ada di sana. Aku merasa sangat tertekan, ujar Kevin dengan suara rendah, namun ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Kayla menatapnya dengan tajam. Kevin, ini bukan hanya tentang memilih antara aku dan Cassandra. Ini lebih besar dari itu. Aku sudah memilih hidup ini, hidup yang jauh dari segala kemewahan dan kecaman. Tapi kamu terus terombang-ambing. Jawab Kayla dengan suara yang tegas meskipun hatinya terasa hancur. Kevin tampak bingung. Seolah-olah kata-kata Kayla tidak sepenuhnya ia pahami. Aku hanya bingung, Kayla. Ibu memaksaku, jawab Kevin. Namun nada suaranya menunjukkan betapa ia merasa terperangkap dalam tekanan tersebut. Kayla menghela napas panjang. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, Kevin. Aku pergi karena aku ingin hidup dengan seseorang yang memilihku tanpa paksaan. Aku ingin hidup yang lebih baik, bukan hidup yang penuh dengan ketakutan dan tekanan dari orang lain. Setelah mengatakan itu, Kayla menatap Kevin satu detik lagi sebelum menutup pintu pelan-pelan. Kevin tampak terkejut. Namun Kayla tahu, ini adalah keputusan yang harus ia buat. Ia tidak akan kembali ke hubungan yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit. Beberapa hari setelah itu, Kayla mulai menyadari bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Meskipun kesepian seringkali menyapanya, ia merasa damai dalam hatinya. Ia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan dan mulai berpikir untuk membuka usaha kecil. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekedar istri dari seorang pria. Namun, hidup yang dipilihnya ini tidak lepas dari tantangan. Di luar sana, Kevin dan Cassandra mulai semakin dekat. Bu Endang bahkan mulai berbicara tentang pernikahan mereka, dan setiap kabar yang sampai ke telinga Kayla, meskipun tidak langsung, semakin memantapkan hati Kayla untuk tidak pernah kembali ke kehidupan lamanya. Sementara itu, Kevin yang terombang-ambing akhirnya merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia mulai menyadari betapa pentingnya Kayla dalam hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ibunya telah membuat segalanya menjadi jauh lebih sulit. Ketika Cassandra semakin dekat, ia merasa bahwa ia harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan kewajiban terhadap ibunya. Kayla terus maju dengan hidupnya. Meskipun penuh dengan luka yang tak terlihat, ia tahu bahwa pada akhirnya, hidupnya akan kembali ke jalannya sendiri, meskipun berat dan penuh luka. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, Kevin datang menemuinya lagi, kali ini tanpa memberi kabar sebelumnya. Ia tampak cemas, berdiri di luar rumah kecil Kayla dengan ragu. Kayla, aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu terus memaksaku untuk memilih, dan Cassandra selalu ada di sana. Aku merasa tertekan. Kevin mengungkapkan kebingungannya.
Namun, Kayla tahu bahwa ia tidak bisa kembali lagi. Ia telah memutuskan untuk memilih dirinya sendiri, dan meskipun Kevin datang lagi, hatinya sudah terlalu terluka untuk memberikan kesempatan kedua. Beberapa hari setelah itu, Kevin dan Cassandra semakin dekat, sementara Kayla lebih banyak menghabiskan waktunya dengan fokus pada pekerjaan dan rencananya untuk membuka usaha. Ia tahu bahwa pada akhirnya, semua ini akan terungkap, dan Kevin serta Bu Endang akan menyesal telah mengabaikannya. Suatu hari nanti, mereka akan menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Udara pagi yang biasanya menyegarkan, hari itu terasa begitu berat bagi Kayla. Ia baru saja selesai membuka kafe kecil miliknya, menyapu lantai dan menata meja ketika sebuah mobil berhenti di depan. Seorang kurir turun dengan map coklat di tangan. "Ibu Kayla?" tanya pria itu. "Ya, saya sendiri. Ada surat penting, mohon tanda tangan di sini." Kayla meraih pulpen dan membubuhkan tanda tangan dengan tenang. Namun, begitu sang kurir berlalu dan ia membuka map itu, dunia seakan berhenti berputar sesaat. Matanya membelalak membaca nama penggugat, Endang Sulastri. Bukan Kevin. Bukan suaminya sendiri. Tapi ibu mertuanya. Di bagian isi surat itu tertulis jelas. Permohonan perceraian atas nama Kevin Wijaya, diwakilkan oleh sang ibu yang menyatakan bahwa anaknya terlalu lembut dan tidak tega menceraikan istrinya, padahal pernikahan dianggap sudah tidak layak diteruskan. Kayla terdiam cukup lama. Di tangannya surat itu bergetar pelan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melipatnya kembali, menaruhnya di laci dalam kafe, lalu menghela napas dalam-dalam. Hari itu langit mendung, seakan mencerminkan hatinya. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Kayla terlalu sering terluka oleh ucapan tajam Bu Endang. Ini bukan kejutan lagi, hanya bentuk nyata dari kebencian yang selama ini disembunyikan di balik senyuman dingin. Di waktu istirahat, Kayla duduk di pojok kafenya, menatap kosong ke arah jendela. "Kayla?" Suara lembut menyapanya. Rina, sahabatnya sejak SMA, datang membawa 2 cangkir kopi. "Dengar-dengar kamu digugat cerai." Kayla mengangguk pelan. "Bukan Kevin yang menggugatku. Ibunya." Rina duduk, terkejut. "Ibunya? Serius? Kenapa bukan Kevin sendiri?" Katanya, dia terlalu baik untuk mengatakannya langsung. "Jadi, ibunya yang bertindak." Rina menghela napas kesal. "Kayla, kamu tuh terlalu sabar. Mereka nggak pantas dapat kamu. Kamu tahu itu, kan?" Kayla hanya tersenyum tipis. "Aku nggak akan mempermalukan diriku sendiri dengan membalas mereka. Tapi aku juga nggak akan terus disakiti." Beberapa hari kemudian, Kevin datang. Ia berdiri kikuk di depan pintu kafe, tak berani masuk. Kayla yang menyadari kehadirannya keluar dengan tenang. "Ada apa, Kevin?" Kevin tak menatap matanya. Ia hanya menyerahkan amplop kecil. "Aku cuma ingin pastikan kamu dapat salinan suratnya. Maaf aku nggak bisa apa-apa." "Kamu nggak bisa atau nggak mau?" tanya Kayla tanpa emosi. Kevin terdiam. "Kevin, selama ini aku diam. Aku terima perlakuan ibumu. Tapi sekarang kamu membiarkan dia mengatur hidupmu, termasuk keputusan sebesar ini. Setidaknya, tatap aku saat kamu mengiyakan perceraian ini." Kevin hanya menunduk. "Maaf, aku nggak kuat, Kay. Ibuku?" Dia bilang Cassandra lebih cocok. Nama itu, Cassandra. Kayla sudah mendengarnya dari bisik-bisik tetangga. Perempuan yang katanya bekerja di yayasan tempat Bu Endang aktif menjadi donatur. Perempuan yang lebih muda, stylish, dan lebih setara, menurut mertua. Kayla melangkah masuk kembali tanpa sepatah kata. Ia tak butuh penjelasan lebih. Di kamar kontrakannya yang kecil, Kayla membuka laptop dan mulai mencari informasi soal hak-hak istri dalam perceraian. Ia juga mulai mencatat hal-hal yang perlu ia siapkan. Tak ada tangis. Yang ada hanya ketenangan yang baru. Ia tahu ini saatnya berdiri sendiri. Ia telah lama hidup mandiri. Hanya kali ini ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri Kevin. Ia menghubungi pengacara diam-diam. Ia tak akan melawan secara frontal, tapi ia akan membela dirinya dengan bermartabat. Ia tahu hukum ada di pihak yang benar. Selama ia menghadapinya dengan kepala dingin. Beberapa hari setelah itu,
Surat panggilan sidang resmi datang. Kayla duduk di depan cermin, memakai kerudung lembut warna biru muda. Tangannya bergerak mantap merapikan lipatan. Di pantulan kaca, ia melihat wajah seorang perempuan yang sempat hancur, tapi sekarang mulai bangkit. Bukan aku yang memilih perpisahan ini, bisiknya, tapi aku akan menjalani semuanya dengan kepala tegak. Keesokan harinya, seluruh staf kafe berkumpul. Kayla berdiri di depan mereka dengan senyuman. Aku akan absen 1 atau 2 hari minggu depan. Aku harus menghadiri sidang pertama perceraian. Beberapa karyawan terlihat terkejut. Kak Kayla, kami nggak tahu. Ucap salah satu dari mereka. Nggak apa-apa. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku hanya ingin kalian tahu. Aku akan baik-baik saja. Fokus saja di kafe ini. Aku percaya kalian bisa jaga tempat ini saat aku tidak di sini. Sementara itu, di rumah besar keluarga Kevin, Bu Endang tengah sibuk mempersiapkan Cassandra. Ia bahkan mulai menyusun daftar undangan untuk syukuran setelah sidang cerai selesai. Baginya, Kayla tak lebih dari noda dalam nama besar keluarga mereka. Namun, yang tidak mereka tahu adalah bahwa perempuan yang mereka rendahkan itu bukanlah wanita biasa. Kayla menyimpan satu rahasia besar. Ia adalah satu-satunya ahli waris dari keluarga konglomerat yang memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Dan pelan-pelan, rahasia itu akan terungkap. Bukan dengan kemarahan, tapi lewat kelas, keanggunan, dan keberanian Kayla. Sidang belum dimulai, tapi medan perang sudah ditentukan. Dan Kayla sudah siap menghadapi semuanya. Langit pagi itu mendung, seolah ikut merasakan gundah hati Kayla. Setelah kepergiannya dari rumah Kevin, banyak hal berputar di benaknya. Ia telah melewati hari-hari yang berat, namun hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkahnya terasa mantap. Kayla berdiri di depan sebuah gerbang besar yang familiar, tapi sudah lama tak ia datangi. Gerbang rumah masa kecilnya. Rumah keluarga besar hartawan, konglomerat pemilik berbagai bisnis besar di kota. Dengan satu tarikan napas, Kayla menekan bel. Tak lama, gerbang terbuka otomatis dan mobil yang ditumpanginya masuk perlahan. Di depan pintu rumah utama, sosok wanita elegan dengan rambut disanggul rapi telah menunggunya. Ibunda Kayla, Bu Ratna, tersenyum haru melihat putri satu-satunya kembali pulang. Kayla, akhirnya kamu pulang juga, Nak, ucapnya sambil memeluk erat Kayla. Pelukan itu membuat dinding emosi Kayla runtuh. Ia menangis dalam pelukan sang ibu, seolah meluruhkan beban yang selama ini dipendam sendirian. Setelah beberapa saat, keduanya duduk di ruang keluarga yang luas dan mewah. Kayla menceritakan semuanya, dari awal pernikahan dengan Kevin, perlakuan Bu Endang, hingga gugatan cerai yang diajukan mertuanya. Bu Ratna mendengarkan dengan tenang. Di akhir cerita, ia mengangguk dan berkata dengan nada tegas. Mulai sekarang, kamu tidak sendiri. Ibu akan bantu kamu. Dan kita akan perlihatkan siapa sebenarnya Kayla. Hari-hari berikutnya dilalui Kayla dengan penuh kesibukan. Ia tak lagi mengenakan daster sederhana seperti saat tinggal di rumah Kevin. Kini, ia kembali ke penampilannya dulu, berhijab rapi dengan padu padan busana elegan. Wajahnya tampak tenang dan berwibawa. Aura seorang wanita dari keluarga terpandang kini terpancar jelas dari setiap geraknya. Di salah satu ruang kerja rumah hartawan, Kayla duduk bersama seseorang yang tampak berwibawa dan profesional. Ia adalah Pak Edwin, pengacara keluarga yang sudah lama menangani berbagai kasus besar. Saya sudah membaca salinan gugatan ini, Bu Kayla. Dari sisi hukum, kita bisa balik menyerang. Tapi saya tahu Anda tidak sekadar ingin menang secara hukum. Anda ingin membuat mereka sadar, bukan? Kayla mengangguk. Saya tidak ingin balas dendam, Pak Edwin. Tapi saya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka rendahkan. Dan saya ingin ini terjadi di tempat yang tepat, di ruang sidang. Pak Edwin tersenyum tipis. Kalau begitu, kita akan mulai dengan persiapan kejutan. Kita akan atur agar mereka tidak punya kesempatan untuk menyusun pertahanan. Mereka menyusun rencana. Mulai dari dokumen-dokumen penting, saksi-saksi, hingga bagaimana penampilan Kayla nanti di ruang sidang. Tak ada satupun detail yang terlewat. Ini bukan hanya tentang perceraian. Ini tentang harga diri. Sementara itu, di rumah Kevin, suasana sangat berbeda.
Sejak Kayla pergi, rumah itu terasa lebih lengang, meski Bu Endang dan Cassandra justru lebih leluasa. Kevin tampak murung setiap kali pulang kerja, namun ia tetap bungkam, seolah tak ingin menunjukkan perasaannya. Kevin, kamu harus cepat urus semua ini. Biar kamu bisa segera nikah sama Cassandra, desak Bu Endang. Kevin hanya mengangguk lemah. Sejak surat panggilan sidang datang, ia belum membuka suara sama sekali kepada siapapun tentang perasaannya. Di dalam hatinya, ada sesak yang tak bisa dijelaskan. Cassandra, yang kini tinggal di rumah itu secara terang-terangan, merasa semakin berkuasa. Ia sering memakai barang-barang milik Kayla, bahkan tidur di kamar utama tanpa rasa bersalah. Akhirnya aku dapat juga tempatku, gumamnya di depan cermin, mengenakan perhiasan yang dulu dibelikan Kevin untuk Kayla. Kembali ke rumah hartawan, Kayla juga mempersiapkan mental. Ia mulai kembali membaca, menulis jurnal pribadi, bahkan menghadiri kelas-kelas pengembangan diri yang dulu ia tinggalkan. Ia ingin berdiri tegak di ruang sidang nanti bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang memilih bangkit. Suatu malam, ia duduk di balkon rumahnya bersama Bu Ratna. Ibu tahu, kamu menikah karena cinta. Dan kamu tahan semua itu karena kamu pikir cinta bisa mengubah segalanya. Tapi, cinta yang tidak dihargai bukan cinta sejati. Nak. Kayla menatap langit malam. Aku tak menyesal pernah mencintai Kevin. Tapi aku menyesal karena terlalu lama diam. Sekarang waktunya kamu bicara. Dan biarkan mereka mendengar dengan jelas. Kayla mengangguk. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu pagi, Pak Edwin datang dengan membawa kabar. Tanggal sidang sudah ditentukan. 2 minggu lagi. Kita punya cukup waktu untuk menyempurnakan rencana. Kayla menarik napas dalam. Ia menatap cermin di kamarnya, melihat pantulan dirinya yang kini bukan lagi wanita yang dipandang rendah. Ia siap. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu pertunjukan di ruang sidang nanti akan menjadi titik balik. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang pernah meremehkannya. Hari itu datang juga. Ruang sidang perceraian dipenuhi suasana tegang, meskipun di luar tampak seperti hari biasa. Kevin duduk tenang di bangku depan, mengenakan kemeja putih dan jas hitam yang disetrika rapi. Di sampingnya, duduk Bu Endang, sang ibu mertua yang kini memegang kendali penuh atas sidang ini. Dia tampil dengan angkuh, mengenakan kebaya mahal warna emas, senyum tipis terukir di wajahnya seolah yakin bahwa hari ini adalah kemenangan mutlak. Dia pasti datang dengan pakaian sederhana seperti biasanya. Gumam Bu Endang dengan meremehkan. Kevin tak berkata apa-apa. Kepalanya sedikit tertunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, juga tidak menunjukkan keyakinan. Seolah dia hanya menjalani sesuatu yang sudah diputuskan untuknya. Namun, deru mesin mobil mewah di luar gedung membuat beberapa orang di luar ruang sidang menoleh. Sebuah mobil hitam mengilat berhenti tepat di depan gedung. Pintu dibuka oleh seorang bodyguard berbadan tegap. Dari dalam, turun seorang wanita berhijab anggun dengan setelan formal elegan berwarna abu muda. Wajahnya teduh, namun memancarkan wibawa. Di belakangnya, 2 pengawal pribadi menyusul, lalu 1 pengacara perempuan berusia sekitar 40 tahun dengan berkas-berkas rapi di tangannya. Itu siapa? Bisik seorang tamu sidang kepada yang lain. Kayla? Serius itu Kayla? Jawab yang lain dengan tatapan tak percaya. Langkah Kayla mantap menyusuri lorong menuju ruang sidang. Sepatu hak tingginya bergema di lantai marmer. Hijabnya terikat rapi dengan bros mutiara di sisi kanan. Tak ada sedikit pun sisa dari Kayla yang dulu datang ke rumah Kevin dengan tas jinjing murah dan wajah polos penuh cinta. Di dalam ruang sidang, hakim, panitera, dan seluruh hadirin menoleh saat Kayla membuka pintu. Bu Endang terperangah. Kevin mendongak dan matanya melebar. Wajah istrinya yang dulu ia anggap biasa saja, kini berdiri di depannya seperti ratu. Selamat pagi, Yang Mulia. Sapa Kayla sopan sambil menundukkan kepala. Hakim mengangguk. Silakan duduk, Nyonya Kayla. Kami akan memulai sidang perceraian ini. Bu Endang yang sedari tadi diam, akhirnya tak bisa menahan diri. Dia datang dengan siapa? Itu pengacara siapa? Kenapa ada bodyguard segala? Kevin menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, dan firasat buruk mulai mengusik pikirannya. Nama saya Nia Kartika, pengacara pribadi dari Nyonya.
Kayla Putri Ramadhani, ucap sang pengacara dengan tenang. Saya diberi kuasa penuh untuk mendampingi beliau hari ini. Hakim mengangguk, lalu memulai pembukaan. Sidang ini digelar atas gugatan dari pihak keluarga tergugat, yaitu Ibu Endang, atas nama anaknya Kevin Arya Putra. Gugatan cerai terhadap Nyonya Kayla Putri Ramadhani. Seketika ruang sidang menjadi sunyi saat nama lengkap Kayla disebutkan. Putri Ramadhani? Putri dari siapa? Tanya hakim, terlihat mulai ragu. Nia Kartika tersenyum tipis, lalu menyodorkan dokumen. Ini adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa klien saya adalah satu-satunya ahli waris dari Bapak Rendra Ramadhani dan Ibu Laras Rahayu, pemilik utama dari Ramadhani Group, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Apa? Bu Endang memekik. Tidak mungkin. Kevin tampak membeku. Wajahnya kehilangan warna. Ini bohong, gumamnya lirih. Hakim membuka dokumen yang diserahkan, membaca dengan seksama, lalu matanya membelalak. Benar. Nama dan identitas lengkap sesuai dengan dokumen kependudukan dan surat kuasa waris. Apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Nyonya Kayla? Kayla tersenyum tenang. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya ingin mengikuti proses ini dengan tertib. Tapi saya berharap semua pihak di ruang ini memperlakukan saya dengan hormat, karena saya pun selama ini telah dia menghormati keluarga suami saya, meskipun saya sering diremehkan. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik. Kasak-kusuk terdengar. Ada yang menyesal pernah menilai Kayla hanya dari penampilannya. Ada pula yang terkesima dengan keteguhan hatinya. Bu Endang tampak gelisah. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Hah, Kayla? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya? Kayla menatap Bu Endang dengan tenang. Karena saya ingin dicintai apa adanya, Bu. Bukan karena kekayaan. Tapi tampaknya saya terlalu naif. Kevin tak berkata sepatah kata pun. Di matanya, tergambar jelas penyesalan mendalam. Namun kini semua sudah terlambat. Sidang terus berlanjut dengan pemeriksaan administrasi dan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun, suasana sudah berubah total. Kini pihak penggugat terlihat gugup, kehilangan kendali. Nia Kartika kemudian berdiri. Yang Mulia, kami tidak keberatan dengan perceraian ini. Namun, karena ini menyangkut harga diri dan reputasi klien saya, kami akan mengajukan tuntutan tambahan atas pencemaran nama baik, fitnah, serta penelantaran emosional yang dialami klien saya selama pernikahan. Bukti dan saksi siap kami hadirkan di sidang lanjutan. Dicatat oleh Panitera, kata hakim. Kayla tetap duduk tenang, tak sedikit pun menunjukkan emosi. Di matanya, hanya ada satu hal, kelegaan. Hari ini, bukan hanya tentang perceraian, tapi juga pembuktian siapa dirinya sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Kevin menatap Kayla dengan mata berkaca. Bukan karena cinta, tapi karena kehilangan. Hari itu bukan hanya hari sidang. Itu adalah hari balas dendam yang paling elegan. Sebuah pembalasan yang tidak dilakukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran dan kelas. Dan semuanya baru saja dimulai. Sidang hari itu benar-benar mengubah segalanya. Setelah pengungkapan identitas Kayla Putri Ramadhani sebagai pewaris tunggal Ramadhani Group, suasana ruang sidang berubah drastis. Yang tadinya penuh dengan keyakinan dari pihak penggugat, kini menjadi tempat kekakuan, kegugupan, dan penyesalan. Kevin duduk terpaku di kursinya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Bu Endang bahkan nyaris tidak bisa berkata-kata. Wanita yang tadi berdiri angkuh dan penuh percaya diri, kini tampak seperti balon yang kehilangan udara. Citra Kayla yang dulu mereka anggap hanya wanita sederhana, miskin, dan lemah, seketika runtuh. Di depan mereka berdiri seorang perempuan yang tenang, anggun, dan sangat berwibawa. Saya ingin memastikan bahwa proses perceraian ini berlangsung secara adil, terhormat, dan tanpa tipu muslihat, ujar Kayla dengan suara tegas namun tetap tenang. Tatapan Kayla menyapu seluruh ruang sidang, namun tidak satupun dari tatapannya mengarah ke Kevin atau Bu Endang. Ia tidak perlu membalas dengan kemarahan. Diamnya dan pengungkapannya yang elegan sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang terdiam. Hakim melanjutkan proses sidang, namun sorot matanya sesekali tertuju pada Kevin yang tampak gelisah. Sementara itu, pengacara Kayla, Nia Kartika,
dengan cekatan menjelaskan rencana tindak lanjut. Tuntutan pencemaran nama baik, penelantaran emosional, dan permintaan pembagian aset disampaikan secara jelas. Kami akan memastikan bahwa klien kami tidak hanya mendapatkan hak secara hukum, tetapi juga pembelaan atas nama baik yang selama ini diinjak-injak, ucap Nia tegas. Bu Endang akhirnya bersuara, meskipun dengan nada gemetar. Ini semua tak masuk akal. Dia membohongi kita. Menyembunyikan identitasnya selama ini. Itu licik namanya. Kayla akhirnya menoleh. Saya tidak pernah membohongi siapapun. Saya hanya memilih untuk tidak mengumbar siapa saya. Apa salah jika saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena kekayaan saya? Tapi mungkin, Bu, itulah yang tidak pernah Ibu ajarkan pada anak Ibu. Kevin menunduk. Kata-kata itu menusuk tepat di hatinya. Ia tahu, Kayla benar. Dulu, ia mencintai Kayla karena kelembutannya, kesederhanaannya, dan hatinya yang tulus. Tapi semua itu mulai terkikis sejak ibunya terus meremehkan Kayla, menuntut ini dan itu, bahkan mulai mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Kevin tidak pernah membela Kayla. Ia hanya diam, menjadi pengecut yang tunduk pada ibunya. Dan kini, setelah melihat siapa Kayla sebenarnya, penyesalan itu membanjiri dirinya seperti gelombang besar yang tak terbendung. Saya tidak ingin kembali, lanjut Kayla. Saya tidak butuh permintaan maaf atau pembelaan. Saya hanya ingin melepaskan semuanya, dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Suasana ruang sidang menjadi sangat hening. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan para wartawan yang diam-diam hadir mulai mencatat cepat, menyadari bahwa sidang perceraian ini bukan perkara biasa. Mereka tahu, ini akan jadi berita besar. Pewaris Ramadhani Group diceraikan oleh suami yang tak tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Usai sidang, Kayla melangkah keluar dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat ia masuk. Mobil mewahnya sudah menunggu di depan. Bodyguard membukakan pintu, dan ia masuk dengan elegan. Para wartawan mulai mengejar, namun pengacaranya menghadang dengan sopan. Di sisi lain, Kevin dan Bu Endang masih di dalam ruang sidang. Kevin menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu semuanya telah berakhir. Bukan hanya pernikahannya, tapi juga harga dirinya. Kenapa kamu diam saja? Bentak Bu Endang begitu mereka hanya berdua. Kenapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Kevin menjawab lirih, karena aku tahu dia pantas mendapatkan yang lebih baik, Bu. Dan aku tidak pantas bersamanya. Bu Endang menggeleng keras, seperti menolak kenyataan. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Sementara itu, di dalam mobil, Kayla menatap keluar jendela. Wajahnya tidak menunjukkan kesenangan, meskipun ia baru saja memenangkan pertarungan besar. Hatinya tetap terluka. Tapi ia tahu, luka itu adalah bagian dari proses menuju kebebasan. Teleponnya berdering. Di layar, tertulis, Mama. Halo? Ma. Sudah selesai, katanya. Kamu luar biasa, Nak. Mama dan Papa bangga padamu. Pulanglah malam ini. Kami sudah siapkan makan malam di rumah. Baik, Ma. Aku akan pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kayla merasa ringan. Ia akan kembali ke rumahnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Ia bukan lagi istri yang ditindas. Ia adalah Kayla Putri Ramadhani. Seorang perempuan yang memilih untuk bangkit, bukan membalas dengan dendam, tapi dengan harga diri dan keberanian. Dan di luar sana, Kevin dan Bu Endang akan terus dihantui oleh satu hal. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh membuang berlian hanya karena tidak tahu cara menghargainya. Sidang belum sepenuhnya selesai, tapi semuanya sudah jelas. Siapa yang menang, dan siapa yang kehilangan segalanya. Hari itu, bukan hanya ruang sidang yang menjadi saksi, tapi juga seluruh orang yang menyaksikan bahwa martabat seorang wanita tidak bisa diukur dari tampilan luar, melainkan dari bagaimana ia berdiri saat dilukai dan bagaimana ia tetap anggun saat membalas. Setelah sidang perceraian yang mengungkap segalanya, kehidupan Kayla berubah drastis. Tidak hanya dalam hal statusnya sebagai wanita yang dibuang begitu saja oleh keluarganya yang dulu dipuja-puja, tetapi juga dalam dunia bisnis yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Selama ini, Kayla bukan hanya seorang istri yang setia dan sederhana,
Tetapi dia juga seorang pewaris tunggal dari salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia, Ramadhani Group. Perubahan besar ini, meski datang setelah banyak luka dan kepahitan, membawa Kayla pada kehidupan yang penuh dengan kekuatan baru, serta misi mulia yang sudah lama ia dambakan. Kayla tidak pernah membiarkan dirinya terperangkap dalam kegembiraan dunia yang baru ini. Meskipun media telah menjadikannya sorotan, memuji langkah berani dan cerdasnya, dia tetap tenang, penuh wibawa, dan tak terbawa oleh gemerlap dunia yang telah lama ia abaikan. Semua yang terjadi sekarang ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menunjukkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, Kayla berdiri di depan kaca besar di kantornya yang baru, mengenakan setelan blazer hitam elegan dan sepatu hak tinggi yang menambah pesonanya. Wajahnya yang dulu biasa saja, kini memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Wajahnya dihiasi senyum tipis, tidak sombong, tapi penuh makna. Dia telah merencanakan setiap langkah dengan penuh kehati-hatian. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini direndahkan, dihancurkan, dan disia-siakan oleh orang-orang sekitarnya. Hari-hari pertama setelah sidang, Kayla langsung mengambil alih perusahaan keluarga yang dulu dia sembunyikan. Kini, Kayla memimpin Ramadhani Group dengan cara yang berbeda. Keberanian dan kecerdasan yang ia bawa ke meja rapat membuat semua anggota dewan perusahaan terkesima. Mereka yang dulu meremehkan dan menyangka dia hanya wanita dengan kehidupan sederhana kini harus tunduk pada fakta bahwa Kayla adalah wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga pintar dan penuh ketegasan. Kayla mempelajari seluk-beluk perusahaan dengan cepat. Berbulan-bulan ia bekerja keras, menemui para ahli dan konsultan, menggali sejarah bisnis keluarga, serta memahami setiap aset yang dimiliki oleh Ramadhani Group. Ia menjalin komunikasi yang lebih baik dengan mitra bisnis dan memulai sejumlah proyek baru yang menguntungkan. Perusahaan mulai menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa Kayla bukanlah wanita yang bisa dipandang sebelah mata. Namun, meskipun kesuksesan dunia bisnis kini berada di tangannya, Kayla tidak hanya berhenti di situ. Dalam perjalanan panjangnya, ia semakin menyadari banyaknya wanita yang terjebak dalam hubungan toksik seperti yang ia alami. Dia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Sinar Harapan untuk membantu wanita-wanita yang berada dalam pernikahan yang penuh kekerasan, baik fisik maupun emosional. Yayasan ini bertujuan memberikan mereka akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan hukum untuk keluar dari hubungan yang merusak. Setiap wanita berhak untuk bahagia, ucap Kayla dalam sebuah wawancara eksklusif di televisi. Tidak ada yang pantas merasa terkekang oleh cinta yang tidak sehat, oleh perasaan yang dipaksakan, atau oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kelemahan kita. Pernyataannya di media langsung viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Kayla untuk berbicara tentang masalah yang jarang dibicarakan di masyarakat, terutama di kalangan wanita. Kayla menjadi ikon baru bagi perjuangan hak-hak wanita. Sosoknya tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena keberaniannya untuk menantang norma yang ada dan memperjuangkan wanita yang kurang beruntung. Selain itu, Kayla juga aktif di media sosial. Dia berbagi kisah perjalanan hidupnya. Bagaimana dia bisa bangkit dari kejatuhan yang sangat menghancurkan hatinya. Dia berbagi kisah tentang perjalanan spiritual dan emosionalnya yang penuh liku, memberi harapan kepada ribuan orang yang merasa terjebak dalam kehidupan yang sama. Di balik penampilannya yang anggun dan elegan, Kayla menunjukkan sisi kelembutan dan empati yang menginspirasi banyak orang. Namun, tidak semua orang senang melihat perubahan ini. Bu Endang, yang dulu selalu meremehkan Kayla, mulai merasa semakin terpojok. Kayla tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam mencapai kebahagiaan pribadi yang sejati. Sementara itu, Kevin, meskipun sudah kehilangan Kayla, terus berusaha untuk mendapatkan kembali hati istrinya. Namun, Kayla sudah tak lagi peduli. Untuknya, kebahagiaan bukan lagi terletak pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Kayla juga sering mengunjungi berbagai panti asuhan dan rumah perlindungan wanita. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan sering memberikan motivasi bagi para wanita muda untuk terus berjuang dan mengejar impian mereka. Kayla menunjukkan bahwa meskipun ada banyak cobaan yang menghimpit, setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit dan meraih impian mereka. Suatu malam, di sebuah acara amal besar yang diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Harapan, Kayla tampil memukau di atas panggung. Gaun malamnya yang elegan berkilau,
Tetapi yang lebih mencuri perhatian adalah caranya berbicara dengan penuh keyakinan. Keberanian bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang besar, kata Kayla dengan suara penuh wibawa. Keberanian juga tentang melawan rasa takut, melawan keraguan, dan melawan diri sendiri ketika kita merasa terjatuh. Saya berdiri di sini, tidak karena saya sempurna, tetapi karena saya pernah merasakan betapa sulitnya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan pengkhianatan. Pernyataan itu langsung membuat para hadirin terdiam, sebelum akhirnya tepuk tangan membahana. Kayla tidak hanya berhasil memperbaiki kehidupan pribadinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Dan bagi Kayla, itu adalah pencapaian terbesar yang pernah ia raih. Setelah acara amal itu, Kayla duduk di ruang kerjanya yang mewah, memandangi foto-foto di dinding kantor. Foto-foto keluarga Ramadhani yang dulu, serta beberapa momen kebersamaan bersama suami dan ibu mertua yang kini terasa jauh di masa lalu. Kayla menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak sia-sia. Dia telah menemukan kembali siapa dirinya, dan kini dia berdiri sebagai wanita yang bukan hanya kuat, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Kayla tidak perlu lagi mencari pembuktian kepada siapapun. Semua orang kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun dunia yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan dengan hidup barunya yang mewah, dia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Dengan hati yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan, Kayla menatap ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena sekarang, dia tahu satu hal yang pasti, kekuatan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Dan kita tidak perlu lagi menjadi siapapun selain diri kita yang sejati. Hari itu, seperti hari-hari lainnya yang berlalu penuh dengan kesibukan dan pertemuan bisnis, Kayla duduk di ruang kerjanya yang luas. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk dan penuh dengan aktivitas tampak jelas dari jendela besar yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit. Suasana di dalam ruangan tenang, jauh dari keramaian dunia luar, seakan mencerminkan ketenangan hati Kayla yang kini sudah berada dalam fase kehidupan yang berbeda. Dia sudah tidak lagi terperangkap dalam masa lalu yang kelam. Namun, hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Pagi itu, Kayla mendapat telepon yang tidak terduga. Suaranya terdengar familiar, meski agak canggung. Itu adalah suara Kevin, mantan suaminya. Kayla, aku ingin bertemu, kata Kevin dengan nada penuh harap. Kayla tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik hening, dia akhirnya berkata, "Apa yang kamu inginkan, Kevin?" Kayla, aku menyesal. Aku tahu semua yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki, tapi aku masih ingin ada kesempatan untuk kita berdua. Aku ingin kita rujuk, ujar Kevin. Suaranya terdengar seperti orang yang benar-benar merasa bersalah. Kayla terdiam sejenak, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Kata-kata itu, meskipun terdengar tulus, terasa begitu jauh dari hatinya. Begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak rasa sakit yang terpendam. Namun, untuk satu detik itu, dia mengingat kembali masa-masa yang dulu dia jalani bersama Kevin, masa-masa di mana dia percaya, di mana dia merasa dibutuhkan dan dicintai. Tapi, itu semua hanya sebuah ilusi belaka. Aku sudah menandatangani semua surat perceraian, Kevin. Itu sudah selesai, jawab Kayla, dengan nada yang tegas namun penuh kesedihan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak akan kembali ke orang yang sama. Mendengar itu, Kevin terdiam. Mungkin dia tidak menduga bahwa Kayla akan sekeras itu. Namun, itu adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Dia, yang dulu mengkhianati Kayla, yang memilih untuk menyanyiakan pernikahan mereka demi kepentingan pribadi, kini harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatunya sudah berubah. Kayla tidak lagi menjadi wanita yang ia kenal. Wanita yang selalu memaafkan dan memberikan kesempatan kedua. Kevin akhirnya berkata, "Kayla, aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas semuanya. Aku terlalu bodoh dan aku kehilanganmu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Kayla menutup telepon itu tanpa memberikan jawaban. Hatinya merasa hampa. Tidak ada lagi perasaan cinta yang tersisa untuk Kevin. Hanya kebencian yang perlahan pudar seiring waktu. Semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan. Penyesalan Kevin kini datang terlambat. Seperti hujan yang datang setelah ladang kering. Tak lama setelah percakapan dengan Kevin,
Kayla melangkah keluar dari ruang kerjanya, menuju ruang rapat untuk pertemuan dengan para eksekutif perusahaan. Namun, belum sempat dia masuk ruang rapat, dia melihat sosok yang tak diinginkan berdiri di depan pintu kantornya ibu mertuanya, Bu Endang. Bu Endang berdiri dengan wajah yang tampak lelah, namun menyunggingkan senyum palsu yang sudah terlalu sering Kayla lihat sebelumnya. Kayla bisa merasakan bahwa ibu mertuanya sedang berusaha mencari celah untuk kembali mendekatinya, mencoba meraih perhatian dan mengais simpati. "Kayla, aku ingin bicara denganmu," kata Bu Endang dengan suara lembut, tapi ada nuansa penuh harap di baliknya. "Aku tahu kamu sangat marah padaku, tapi aku harap kamu bisa memahami situasi kami. Kevin memang salah, tapi aku tidak ingin kita semua terpisah begitu saja. Aku adalah ibunya, Kayla." Kayla menatap Bu Endang dengan tatapan kosong. Hatinya sudah mati rasa terhadap wanita itu. Segala bentuk perhatian yang Bu Endang tunjukkan hanya terasa seperti sebuah sandiwara belaka. Bu Endang, yang dulu selalu bersikap sok tahu dan selalu mendikte kehidupannya, kini datang dengan air mata buaya, seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan orang lain dan dirinya tidak terlibat sama sekali. "Saya tidak butuh perhatian Anda, Bu Endang," kata Kayla dengan tegas. "Saya sudah cukup menderita selama ini karena keputusan-keputusan yang Anda dan Kevin buat. Saya tidak punya waktu untuk penyesalan yang datang terlambat." Wajah Bu Endang berubah. Ekspresinya seakan menahan amarah. Namun, Kayla tetap diam, tidak terpengaruh sedikitpun dengan usaha ibunya untuk menggali simpati. Kayla sadar betul bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu mereka. Semua kesalahan yang telah terjadi tidak bisa ditutupi begitu saja dengan air mata atau kata-kata manis. Kayla melangkah menuju ruang rapat tanpa menghiraukan Bu Endang yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Saat pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, Kayla merasa lega, seolah-olah dia telah menutup babak lama dalam hidupnya. Setiap langkah yang dia ambil semakin meyakinkannya bahwa keputusan untuk melanjutkan hidup sendiri adalah yang terbaik. Dia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, termasuk dari orang-orang yang dulu sangat dekat dengannya. Namun, dalam beberapa minggu berikutnya, meskipun Kayla berusaha fokus pada pekerjaan dan yayasan yang ia bangun, kenyataan pahit tetap menghampirinya. Kevin tetap mencoba menghubunginya, mengirimkan pesan-pesan yang berisi permohonan maaf, meminta kesempatan kedua. Namun, Kayla sudah tidak peduli lagi. Setiap pesan yang masuk langsung ia hapus tanpa membacanya. Baginya, itu sudah terlalu terlambat. Sementara itu, Bu Endang terus berusaha mencari cara untuk mendekati Kayla, mencoba memanipulasi situasi agar Kayla merasa kasihan padanya. Namun, setiap kali mereka bertemu, Kayla hanya memberikan senyuman dingin, tanpa sedikit pun rasa empati. Bu Endang mungkin merasa bahwa Kayla akan mudah luluh, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kayla semakin kuat, semakin tegas, dan semakin jauh dari mereka. Hari demi hari, Kayla semakin mendalami dunia barunya, dunia yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih sejalan dengan dirinya yang sebenarnya. Di balik semua kemewahan dan kesuksesannya, Kayla merasa damai. Dia telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Dia tahu bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun, dan bahwa keputusan-keputusan yang dia ambil sudah tepat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Kayla merasa bebas. Kayla duduk di kursi direktur perusahaan keluarga yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Ruangan itu luas, bergaya modern dengan dominasi warna gelap yang memberikan kesan kuat dan penuh kontrol. Di dinding, sebuah lukisan besar menggambarkan kejayaan perusahaan yang telah dia bangun dengan kerja keras dan keteguhan hati. Semua yang ada di ruangan itu kini miliknya. Dia, yang dulunya hanyalah seorang wanita sederhana yang terkekang oleh pernikahannya, kini duduk di tempat yang dulu hanya bisa dia impikan. Hari itu, Kayla merasa lebih dari sekadar sukses. Dia merasa bebas. Bebas dari segala ikatan yang selama ini membelenggu dirinya, bebas dari Kevin yang mengkhianatinya, bebas dari ibu mertuanya yang toksik, dan bebas dari masa lalu yang penuh luka. Namun, ada satu hal yang masih tersisa dalam pikirannya, keadilan. Keputusan-keputusan yang telah dia buat, perjalanan hidup yang dia pilih, semuanya berujung pada satu titik, pembalasan yang begitu manis dan penuh perhitungan. Sebelumnya, setelah perceraian yang menegangkan, Kayla merasa seperti dirinya kembali bangkit dari abu menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berdaya. Dia tidak hanya mengembalikan kekuasaan atas bisnis keluarga,
tetapi juga membangun yayasan untuk membantu wanita yang mengalami pernikahan toksik, yang penuh dengan penghinaan dan manipulasi. Semua ini menjadi batu pijakan untuk hidup baru yang penuh dengan kesempatan. Tapi, ada satu hal yang dia rencanakan dengan hati-hati: balas dendam. Tidak ada api yang lebih besar dari api pembalasan yang direncanakan dengan penuh ketelitian, dan Kayla tahu betul bahwa hidupnya tidak akan lengkap tanpa penuntasan yang adil atas apa yang telah dilakukan Kevin dan Bu Endang kepadanya. Beberapa bulan terakhir, Kayla telah mengetahui sesuatu yang membuat hatinya terketuk: kejatuhan Kevin dan Bu Endang. Semua berawal dari Citra, wanita yang dulu dipilih oleh Kevin sebagai pengganti Kayla. Citra, yang tampaknya anggun dan cerdas, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi di balik kecantikannya. Setelah berbulan-bulan menjalani hubungan dengan Kevin, Citra memutuskan untuk membawa kabur semua uang yang telah disalurkan oleh Kevin dan Bu Endang untuk memperbaiki situasi keuangan mereka yang semakin terpuruk. Citra, dengan liciknya, merencanakan untuk menipu mereka berdua. Dan hari itu, semua rencana balas dendam Kayla akhirnya terungkap. Pagi itu, Kayla sedang duduk di ruang kerjanya, menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi laporan keuangan perusahaan yang terus berkembang. Layar televisi yang terpasang di dinding menayangkan sebuah berita yang mengejutkan. Berita yang tidak pernah dia harapkan, tapi yang sangat dia inginkan: skandal keuangan membelit Kevin dan Bu Endang. Dengan mata yang penuh rasa puas, Kayla menyaksikan bagaimana mantan suami dan ibu mertuanya terjerat dalam jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Citra, wanita yang dulu menguasai hati Kevin, kini justru mengkhianati mereka dengan membawa kabur uang perusahaan yang telah disalahgunakan oleh Kevin dan Bu Endang. Tidak hanya itu, Citra juga mempermalukan mereka berdua di depan umum dengan membuka rahasia bisnis gelap yang mereka lakukan. Ini sudah lebih dari sekadar penipuan finansial, kata pembawa acara berita itu dengan suara tegas. Citra telah membawa kabur lebih dari 25 juta dolar dan menutupi jejak-jejak kejahatan yang dilakukan oleh mantan suami dan ibu mertuanya. Kevin dan Bu Endang kini dalam kondisi terjerat utang besar dan harus menghadapi tuntutan hukum yang berat. Di layar, gambar-gambar Citra yang sedang diamankan oleh pihak berwajib bersamaan dengan Kevin dan Bu Endang yang tampak pucat pasi, terlihat jelas. Kejatuhan mereka begitu memalukan, semuanya menjadi berita utama yang disiarkan di seluruh saluran berita. Kevin, yang dulu berusaha mempermalukan Kayla, kini menjadi bahan tertawaan dunia. Kayla menatap layar televisi dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kebanggaan. Inilah balas dendam yang sempurna, sebuah permainan yang dilakukan dengan penuh strategi dan kesabaran. Ironis, gumam Kayla pelan. Ketika seseorang mencoba menghancurkan hidupmu, tetapi malah menghancurkan hidup mereka sendiri. Sambil masih menatap layar, Kayla teringat pada semua penderitaan yang dia alami. Semua hinaan, semua ketidakadilan yang harus dia terima, dan semua keputusan-keputusan yang telah dipaksakan kepadanya. Tetapi dia sudah melewati semuanya. Semua itu sudah berakhir. Selama ini, dia tidak pernah mengandalkan balas dendam dengan cara kotor atau dengan tangan-tangan penuh kebencian. Kayla memilih untuk bermain dengan tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Dia telah mengatur segala sesuatunya dengan rapi, membuat mereka terperangkap dalam keserakahan mereka sendiri. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk tindakan mereka, dan kini Kayla bisa duduk dengan tenang sambil menikmati keadilan yang telah datang. Di sisi lain, Kevin kini berjuang untuk menyelamatkan sisa-sisa apa yang masih bisa dia pertahankan. Perusahaannya hancur, reputasinya rusak, dan segala bentuk hubungan yang pernah dia bangun kini telah hancur berkeping-keping. Begitu pula dengan Bu Endang. Sang ibu, yang dulu begitu percaya diri dengan keputusan-keputusan yang diambil untuk mendukung Kevin, kini merasa terpuruk. Mereka yang dulu merasa di atas angin, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kalah dalam permainan ini. Tidak ada jalan keluar, dan mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Kayla tersenyum puas. Namun senyum itu tidak hanya terlahir dari rasa balas dendam. Lebih dari itu, senyumnya adalah sebuah penegasan bahwa kekuatan yang sebenarnya tidak terletak pada membalas dendam dengan cara kasar, tetapi pada memilih untuk tetap tenang dan membiarkan waktu yang berbicara. Sementara di kantor Kayla, suasana berubah. Para karyawan mulai lebih menghormati dan mengagumi sosok pemimpin mereka yang kuat. Tidak hanya seorang wanita yang sukses, tetapi juga seorang yang memiliki hati yang besar. Dengan yayasan yang didirikannya, Kayla telah membantu banyak wanita untuk keluar dari hubungan yang toksik,
Dan dia terus menginspirasi banyak orang. Di kantor pusat perusahaan, saat semua orang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, Kayla berdiri di depan jendela besar di ruang kerjanya, memandangi kota yang masih sibuk dengan rutinitasnya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang tampak tenang di luar adalah seorang pejuang yang telah melewati banyak cobaan. Kayla tahu, kehidupan ini sudah tidak lagi tentang Kevin, Bu Endang, atau siapapun yang pernah menyakitinya. Kehidupan ini adalah tentang dirinya, tentang bagaimana dia membangun hidupnya kembali dari nol. Bagaimana dia mengatasi segala bentuk rintangan, dan bagaimana dia memilih untuk menjadi lebih baik. Dengan satu gerakan, Kayla menutup rapat tirai besar di ruang kerjanya, menutup babak lama dalam hidupnya. Dia tidak perlu menoleh ke belakang. Hari-hari baru sudah dimulai. Keputusan-keputusan besar masih menunggu, dan dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Di layar televisi, berita terus bergulir. Kevin dan Bu Endang terus menjadi bahan pembicaraan. Namun di hati Kayla, semuanya sudah selesai. Dia tersenyum puas. Inilah keadilan yang tak butuh tangan kotormu untuk membalas, bisiknya pelan, sambil menatap layar besar di depannya. Dan kali ini, senyum itu bukan hanya tentang kemenangan tapi juga tentang kedamaian yang akhirnya dia temukan.